Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bertemu dalam acara monitoring kegiatan Ramadan dalam keadaan sehat dan afiat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menuntun manusia dari kegelapan, yang menuntun manusia dari zaman jahiliyah kepada cahaya yang terang benderang, kepada jalan kebaikan, yakni dinul Islam atau agama Islam. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Yang ketiga, perkenankan saya untuk menyampaikan tausiah dengan tema penyebab puasa sia-sia. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT MTA Juwiring, kemudian Bapak Ibu Guru serta karyawan dan anak-anakku kelas 3, kelas 1, 2, dan 3 yang sedang menyimak di rumah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu Guru yang ada di studio maupun di kelas tetap semangat ya, tetap semangat untuk menyimak kajian ini. Kemudian untuk Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah tetap semangat untuk membimbing putra-putrinya yang ada di rumah untuk tetap rajin belajar, walaupun masih dalam kondisi pandemi atau COVID-19. Kita yel-yel dulu. SDIT MTA Juwiring berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi. Itu ya Pak Supri. Ini nanti sebelumnya menyampaikan tentang atau mengingatkan kepada anak-anakku yang di rumah, anak-anakku yang sedang menyimak kajian ini. Yang pertama, nanti pesan yang pertama adalah bagaimana di Ramadan ini, dalam puasa ini yang tinggal beberapa hari lagi, dimanfaatkan untuk tetap di jalan kebaikan, berbuat baik, terutama yang pertama adalah kepada ibu bapak kita, orang tua kita, mengingatkan kepada
anak-anak untuk selalu berbuat baik kepada ibu bapak kita. Nah, ini berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban. Nah, apalagi di bulan Ramadan atau bulan puasa ini banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang dibuka. Nah, dalam arti kan pintu-pintu kebaikan yang dibuka. Nah, ini suatu kewajiban bagi kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua dan jangan sampai kita mendurhakainya. Nah, ini sudah tercantum dalam surat Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw fala taqulahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, ini perintah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kita berbakti kepada kedua orang tua dan jangan mengatakan kepada kedua orang tua berkata yang kasar. Walaupun itu hanya berkata A, itu sangat dilarang. Nah, ini contoh berbakti kepada kedua orang tua. Dalam lagu juga ada 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangmu, cinta kasihnya sepanjang masa. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Nah, dan seterusnya. Itu lagu yang perintah untuk berbakti ya. Dalam hadis juga disebutkan al-jannatu tahta ahdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Apabila kita durhaka, kita akan mendapat siksa. Nah, apabila kita berbakti, maka kita akan mendapat surga. Nah, surga itu kekal ya. Surga itu kekal, hakiki. Kemudian kita lanjutkan ke materi. Nah, materi nanti tentang penyebab puasa sia-sia. Nah, puasa Ramadan hukumnya wajib. Jadi puasa Ramadan ini adalah hukumnya wajib anak-anak. Nah, hukumnya wajib. Wajib itu apa? Wajib itu bila dikerjakan kita akan mendapat pahala. Apabila ditinggalkan, nah itu kita akan mendapat dosa itu. Nah, jadi wajib itu jika dikerjakan akan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan akan mendapat dosa. Sedangkan sunnah itu bila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa atau tidak apa-apa. Ini pengertian wajib dan sunnah. Nah, kalau puasa Ramadan selama sebulan ini hukumnya wajib. Nah, jadi nanti anak-anak
melaksanakan puasa 1 bulan ya. Ini kita berlatih. Misalkan kelas 1 masih ada yang belum sampai sehari penuh, ya dimaklumi. Kalau yang sudah anak-anak yang sudah kelas 3, nah, semestinya sudah kuat ya sehari penuh. Nah, mudah-mudahan anak-anak tetap menjaga puasanya. Nah, ini dalam menjalankan ibadah puasa, selain menunaikan kewajiban, kita juga berharap pahala ya. Nah, jadi kita berharap pahala dari siapa? Nah, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampuni dosa-dosa kita. Jadi berharap pahala dan diampuni dosa-dosa kita. Ini tentang puasa. Namun jika puasa tidak bernilai pahala, tentu akan sangat melelahkan ya. Nah, kita sangat lelah kalau tidak tiwas kita puasa sehari penuh tidak mendapat pahala. Nah, kita itu sangat melelahkan, bahkan hanya mendapat lapar, nah, dan haus wal atos. Nah, maka puasa kita akan sia-sia belaka. Nah, itu marilah kita tingkatkan puasa kita. Nah, yang tadinya masih mungkin anak-anak kelas 1 masih separuh, nanti kalau sudah kelas 2 sudah puasa full. Nah, kelas 3 seharusnya sudah sehari penuh. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan puasa sia-sia antara lain yang pertama apa? Tidak ikhlas. Jadi tidak mengharap keridhaan Allah. Nah, kalau ikhlas kan hanya mengharap keridhaan Allah. Nah, puasanya hanya ingin dilihat orang lain. Nah, ini belum mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti hadis rubba soimin laisa lahu min siyamihi ilaju. Ya, artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Jadi gorosone ngelih ya. Nah, rasa ngelih tok ora oleh pahala. Nah, ketika kita puasa tidak ikhlas. Ada hadis lain yang menyebutkan dari An-Nasai dan Ibnu Majah betapa ya, ini ditambahkan rasa lapar dan haus. Kalau tadi An-Nasai dan Ibnu Majah, kemudian ada hadis lain Tobroni. Adanya rasa lapar dan haus saja ya, nah, tidak mendapat pahala. Ini sia-sia belaka puasa kita. Nah, padahal kita berpuasa itu tujuannya untuk mengharap ridha Allah, tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kita. Nah, ini tercantum dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu juga ada puasa, tapi berbeda syariatnya ya. Misalkan ada puasa yang tidak berbicara. Nah, nih ada Siti Maryam. Kalau kita berpuasa tidak makan, tidak minum, nah, dari pagi atau waktu subuh fajar kemudian sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau kita diniatkan ikhlas kepada Allah, insya Allah kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah hanya untuk
atau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk keutamanya itu hanya bisa didapatkan kalau kita didasari iman. Nah, iman itu apa anak-anak? Nah, iman itu diyakini dalam hati, nah, kemudian diucapkan melalui lisan atau mulut kita, dan diamalkan melalui amal perbuatan kita sehari-hari. Nah, kita berbuat baik kepada orang tua, nah, kemudian kita rajin belajar, anak-anak rajin belajar, ini berbuat baik, menghormati ibu bapak guru kita. Nah, ini perbuatan, namanya perbuatan yang diamalkan oleh kita ya, ini namanya iman. Iman itu diyakini dalam hati, yakin. Nah, yakin dalam hati, diucapkan melalui lisan kita atau mulut kita ya, kemudian diamalkan melalui perbuatan kita. Nah, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman tadi ya, nah, hanya mengharap ridho Allah dan mengharap perhitungan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian yang kedua, berkata keji. Nah, berkata keji dan mengumpat. Orang yang berkata keji alias rofas, puasanya juga sia-sia. Jadi eman-eman kita puasa sebulan penuh, kalau kita masih berkata-kata keji, dan mengumpat, mengumpat yang tidak baik, omong yang tidak baik. Nah, ini puasanya bisa sia-sia. Asyamu junnah fala yarfu wala yajal wa inimruun qatalahu aw satamahu falyakul inni shaimun. Nah, puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa, ini shaimun, ana shaimun, saya sedang berpuasa. Nah, muttafaq alaih. Anak-anakku yang soleh dan solihah, nah ini dari hadis di atas, marilah kita ambil suatu pelajaran. Nah, suatu pelajaran bahwa kita harus menjaga lisan kita ya, menjaga lisan kita, lisan ini mulut kita. Nah, mulut kita agar puasa kita dapat berfungsi sebagai pelindung atau perisai, pelindung dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu perbuatan yang tidak berguna, perbuatan lago, perbuatan yang dilarang agama. Ini perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Nah, bisa saja kan anggota tubuh kita berbuat maksiat, tangan kita berbuat maksiat, kaki kita berbuat maksiat, nah, mata kita berbuat maksiat. Nah, nanti anggota tubuh kita, di dalam suatu ayat akan dimintai suatu pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mulut kita, lisan kita. Apabila lisan kita berkata atau mulut kita berkata yang kotor, jorok, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mulut kita gunakan untuk apa? Lisan kita atau mulut kita. Kemudian tangan kita gunakan untuk apa? Kaki kita gunakan untuk apa? Telinga kita gunakan digungruake apa? Nah, ini kalau telinga kita misalkan kita gunakan yang baik-baik untuk mendengarkan pengajian, nah, ini ataupun untuk
ngrungokke hal-hal yang buruk, misalkan untuk ngrungokke wong rasan-rasan. Nah, kita tidak pergi menjauh. Nah, ini nanti akan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua anggota tubuh akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi biasakan mulut kita berkata yang baik. Nah, kalau tidak bisa berkata yang baik, maka kita diam. Nah, lebih baik diam. Nah, misalkan kita tidak boleh misalkan membuli teman kita. Nah, ketika kita bercanda tidak boleh membuli atau ngolok-olok teman kita di sekolah. Ini kalau kita ngolok-olok dilarang agama. Nah, dilarang agama. Apabila kita melihat kata-kata yang kurang baik, maka kita peringatkan teman kita. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian marilah kita gunakan nikmat Allah yang berupa panca indera. Panca indera semuanya tadi ya, dari mata, mulut, telinga, kaki, tangan, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Nah, mulut kita gunakan untuk misalkan anak-anak di rumah hafalan Al-Quran atau tadarus. Nah, kaki kita gunakan untuk hal-hal yang baik, melangkah ke masjid, sholat berjamaah. Nah, tangan kita gunakan untuk hal-hal yang baik, misalkan membantu ibu. Nah, ini hal-hal yang baik. Jangan sampai kita disuruh ibunya, aku capek, males. Nah, ini udah masuk kategori durhaka ya. Nah, disuruh untuk hal-hal yang baik, misalkan, nak beli garam di warung sebelah, males. Nah, ini udah contoh yang tidak baik. Nah, ini diharapkan anak-anak di rumah tetap rajin belajar, terus kemudian taat atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, apalagi ibunya yang bersusah payah ya, dari kandungan sampai melahirkan, kasih sayangnya kan sepanjang masa tidak tergantikan. Nah, ini kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau zaman dahulu ada yang sahabat yang sampai berbaktinya kepada kedua orang tuanya benar-benar berbakti. Nah, menggendong ibunya yang lumpuh untuk apa? Untuk berhaji. Nah, ini sahabat siapa? Berangkat dari zaman sampai ke Mekah untuk berhaji, menggendong ibunya. Nah, sahabat Uwais Al-Qarni. Nah, ini contoh berbakti kepada orang tuanya. Nah, maka selama puasa kita berlatih untuk mengendalikan diri. Nah, tidak hanya menahan lapar dan haus ya, jadi menahan diri untuk berbuat misalkan marah, menahan diri untuk berbuat hal-hal yang tidak berguna, misalkan anak-anak di rumah seharian main game. Nah, ini itu adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ketika main game dipanggil ibunya tidak menyaut, nah ini udah bukan anak yang berbakti. Nah, kalau ini tidak terjadi di SD kita ya, ini di SD anak-anak di luar sana, bukan di SD ITMTA ya. Nah, jadi apalagi kalau syaitan itu menyuruh berbuat jahat, berbuat kejelekan. Nah, maka selama kita berpuasa, hendaklah kita hindari dalam berbuat kemaksiatan. Nah, syaitan itu bisa menggoda dari
bawah, dari atas, dari depan, dari belakang. Maka kita tiap hari harus selalu meningkatkan ketakwaan kita. Apa yang introspeksi diri, apakah tadi kita sudah berbuat salah? Kalau salah kita perbaiki. Oleh karena itu, selama Ramadan ini kita gunakan untuk menambah kebaikan. Mata, telinga, mulut, dan pikiran kita gunakan untuk mempelajari agama Islam maupun pengetahuan yang bermanfaat. Anak-anak kalian bisa membaca-baca ya. Kalau di rumah rajin belajar. Rajin belajar itu kunci sukses ya. Rajin belajar, kemudian kita manfaatkan isi waktu di rumah, anak-anak ya. Kita isi waktu untuk membaca Quran, hafalannya di rumah diulang-ulang. Kemarin surat apa yang diajarkan Bapak Ibu guru kita ulang, tahfidznya surat apa, kita murojaah sehingga hafalan kita tidak hilang. Misalkan hafalan kita yang hari dihafalkan, besok sudah lupa, jangan sampai. Kita ulang-ulang dari awal. Karena itu kita akan mendapat pahala juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan memberikan pahala kepada kita. Kemudian yang ketiga, ghibah. Ghibah itu rasa-rasan, misalkan ngerasani membicarakan keburukan yang lain, dan juga itu juga membuat puasa kita sia-sia. Ghibah sejenis dengan berkata keji, hampir sama dengan berkata keji, mengumpat dan mencela, yaitu sama-sama penyakit lisan atau mulut kita. Bahkan kalau ghibah ini atau ngerasani diibaratkan memakan bangkai saudara sendiri, memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah meninggal. Kalau dulu memakan bangkai itu namanya siapa? Sumanto ya, itu memakan bangkai. Ini kalau ghibah itu diibaratkan makan bangkai, jijik ya. Tentunya kita jijik. Dan di neraka siksa untuk orang suka ghibah. Firman Allah surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayaqula lahma akhihi maitan fakaritumu wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dari ayat tadi, yaitu Quran surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu surat yang ke-49. Kalau pertama kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Ini nomor surat. Juznya kan ada 114 surat. Surat ke-49. Ayatnya berapa? Ayatnya 12. Ayatnya 12 tentang ghibah, dilarang untuk ghibah atau ngerasani. Perbuatan ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Dari ayat tadi mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga mulut kita atau lisan kita dari perbuatan ghibah atau membicarakan keburukan orang lain.
walaupun teman yang kita bicarakan keburukannya itu benar-benar berbuat. Jadi kita hindari rasa atau ngerasani teman kita ya. Nah, itu nanti akan menjadikan kalau dalam puasa ini akan menjadikan puasa kita sia-sia. Hanya mendapatkan ju'al atos, lapar dan haus. Sayang sekali direwangi seharian penuh berpuasa tidak mendapatkan pahala, hanya lapar dan haus. Kalau kita tidak menjaga semua anggota tubuh kita, jangan kita suka ngerumpi hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu seharian kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kalian sebagai siswa adalah suka membicarakan dengan teman-teman itu hal-hal yang berbicara, hal-hal yang baik, misalkan berdiskusi tentang tugas-tugas sekolah, belajar bersama, membicarakan hal-hal yang baik, tugas sekolah atau yang lain, hal-hal yang baik. Jangan kita bermalas-malasan. Jangan kita bermalas-malasan. Capek, pengennya tidur terus di rumah. Alasannya karena apa? Alasannya karena berpuasa. Jangan dijadikan berpuasa untuk berkegiatan ya. Misalkan saya tidak mau nggarap tugas dari Pak Supri atau guru yang lain, bapak ibu guru yang lain karena capek, karena puasa. Nah ini jangan dijadikan puasa karena untuk alasan tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Nanti hasilnya kan untuk anak-anak sendiri. Ketika kita rajin belajar, yang menikmati adalah anak-anak sendiri. Kalau kita bermalas-malasan, tentunya hasilnya juga untuk anak-anak sendiri. Nilainya kalau tidak rajin belajar, nilainya akan jelek. Kalau tidak mengumpulkan tugas, ya, nanti nilainya juga akan jelek. Jadi itu semua akan kembali kepada diri kalian sendiri. Jadi kalian di rumah harusnya tidak bermalas-malasan, misalkan mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Sebab itu untuk kepentingan kalian sendiri juga, iya bukan? Ya anak-anak. Itu untuk kepentingan anak-anak sendiri. Kalau waktu kecil anak-anak sudah dididik kelas 1, kelas 2, kelas 3 dididik untuk rajin belajar, membaca, literasi, belajar berhitung. Anak-anak dari kelas 1 belajar berhitung, belajar membaca, rajin belajar, minta bantuan kepada bapak ibu kalian. Kalau tidak bisa, baru minta kepada bapak ibu guru ya. Tentunya bapak ibu kalian di rumah juga selalu membimbing. Jangan bosan-bosan membimbing putra putrinya untuk selalu belajar. Oh ini waktunya belajar. Tinggalkan. Misalkan sedang memegang HP, menggunakan sesuatu yang tidak bermanfaat, ditaruh dulu, kita belajar. Kalau tugasnya itu tidak di HP, bisa ditulis di kertas itu ya. Kalau tugasnya di HP, maka bisa didampingi bapak ibu kalian, dibimbing putra putrinya untuk rajin belajar, kemudian dibimbing untuk tiap hari misalkan membaca Al-Quran, murojaah. Ini akan meningkatkan prestasi kalian. Prestasi kalian tentunya akan kembali kepada
diri kalian sendiri. Nah, misalkan, wah nilaiku bagus terus. Nah, ini karena rajin belajar, belajar di rumah. Nah, walaupun anak-anak sampai saat ini masih kita hanya seminggu, misalkan seminggu 2 kali ke sekolah. Nah, selanjutnya dibimbing oleh bapak ibu kalian di rumah, memperhatikan pembelajaran. Nah ini, kemudian mentaati kedua orang tua, rajin belajar. Nah ini, insya Allah kalian akan menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Nah ini, nanti akan mewarisi, misalkan menjadi ulama-ulama atau menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, negara, atau masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah ini, jadi kalau waktu kecil kalian terbiasa memanfaatkan waktu untuk kebaikan, niscaya kelak akan memberi manfaat kepada kalian, memberi manfaat kepada kalian ya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, yang keempat, kita jangan menggunakan waktu sia-sia. Nah, misalkan seharian menggunakan HP kita bermain hal-hal yang tidak berguna, bermain game. Nah, ini bisa menyebabkan puasa kita sia-sia juga. Bermain game tidak mengenal waktu. Nah, ini saya harapkan Bapak Ibu wali murid mendampingi putra putrinya ya, ditegur anak-anaknya kalau tidak memperhatikan, misalkan tidak mengerjakan tugas sekolah dan hanya menggunakan HP-nya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini anak-anaknya dibimbing untuk, misalkan untuk rajin belajar. Tugasnya apa nak hari ini? Kita selesaikan dulu, baru boleh bermain. Nah itu tugasnya apa hari ini? Kesimpulannya, tausiah ini adalah bagaimana? Mari kita gunakan Ramadan atau bulan puasa ini untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita gunakan untuk, misalkan anak-anak, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kita manfaatkan waktu kita untuk belajar, rajin belajar di rumah, dan tidak bermalas-malasan. Nah ini. Nah, demikian tadi tausiah Pak Supri ya. Nah, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nah ini mungkin ada anak-anak yang atau Bapak Ibu wali murid yang mau memberi masukan atau saran kepada Pak Pri. Kita berikan waktu ya. Nanti bisa dibacakan Pak Isnu kalau ingin Bapak Ibu wali murid ada yang memberikan saran, teguran, kritik kepada Pak Pri. Nah, waktu kami berikan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil manfaatnya dari tausiah ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.